Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang tahun 2022. 58,1% kekerasannya terjadi di lingkup rumah tangga. Jumlah tersebut bahkan meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.000 lebih kasus. Beberapa waktu belakangan, kasus KDRT viral mulai dari yang melibatkan mantan anggota DPR hingga seorang istri yang diduga menjadi korban kekerasan sang suami yang justru dijadikan tersangka oleh polisi. Bagaimana Komnas Perempuan melihatnya? Sudah bergabung bersama kami Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Kiptiah. Dan sebelumnya kami juga sudah menghubungi Polda Metro Jaya namun belum dapat bergabung dengan kami pada diskusi sore hari ini. Selamat sore Prof. Ali. Selamat sore Mas Reza. Iya, tadi kita sudah bahas mengenai Kementerian PPA yang mencatat ada 25.000 lebih kasus perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang tahun lalu. Bahkan ini jumlahnya terus meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya begitu ya. Bagaimana Komnas Perempuan melihat garis besar kasus KDRT di Indonesia? Ya, kasus kekerasan dalam rumah tangga itu di setiap tahunnya selalu dominan ya, terutama yang dialami oleh istri atau kekerasan terhadap istri. Kalau di Komnas Perempuan juga mencatat ya data 3 tahun terakhir itu kekerasan terhadap istri yang diterima oleh Komnas Perempuan langsung mengadu ke Komnas Perempuan itu 1.600 lebih ya, sedangkan yang di lembaga layanan itu 9.000-an lebih gitu. Ini artinya angka yang tidak sedikit dan angka yang cukup banyak sekali ya kekerasan yang dialami oleh istri ini gitu. Nah sebenarnya kalau kita lihat laporan yang ada itu pun juga masih seperti fenomena gunung es ya, karena belum banyak atau belum semua korban kekerasan dalam rumah tangga itu berani melaporkan karena banyak sekali pertimbangan-pertimbangan termasuk misalnya persoalan nama baik keluarga, kemudian persoalan masalah ekonomi keluarga ataupun juga persoalan-persoalan kerentanan lainnya yang ini harus menjadi perhatian bersama semua pihak ya terkait dengan bagaimana kerentanan anggota keluarga terutama perempuan ya dan anak di dalam keluarga itu ketika mendapatkan kekerasan begitu. Baik, Prof, ini kalau kita lihat kan ada 2 kasus KDRT yang cukup viral beberapa waktu belakangan. Kita akan bahas dari kasus KDRT di Depok terlebih dahulu. Ada seorang istri yang diduga menjadi korban kekerasan sang suami yang justru dijadikan tersangka oleh polisi bahkan ditahan. Bagaimana Komnas Perempuan melihatnya? Ya, Komnas Perempuan sangat mendorong agar proses penanganan perkara kasus-kasus KDRT ini seadil-adilnya ya, dalam arti melihat bagaimana laporan-laporan yang ada itu benar-benar diteliti dengan baik begitu. Nah, jangan sampai terjadi korban itu malah justru dikriminalisasikan. Ya, karena kadang-kadang ini memang dari kajian Komnas Perempuan itu terlihat bahwa banyak korban-korban yang tidak dianggap cukup banyak bukti ya untuk melaporkan laporan itu, kemudian dia justru dilaporkan balik atas nama pencemaran baik dan lain sebagainya. Karena bukti-bukti kekerasan yang dialami itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang otentik misalnya ya, tetapi laporan dia itu kemudian dianggap sebagai bukti yang nyata. Karena itu penting sekali untuk mendorong ya aparat penegak hukum dan semua pihak untuk memproses penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga ini dengan seadil-adilnya dan mencoba untuk berpihak kepada korban ya, punya perspektif korban yang baik. Jangan sampai ketika ada korban itu kemudian malah justru dikriminalisasikan. Oke, Prof, ini menarik. Tadi Anda katakan bahwa ada korban yang dikriminalisasi. Kalau kita lihat jumlah kasusnya secara nasional tahun lalu misalnya, ada seberapa banyak kasusnya? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kasus kekerasan terhadap istri ya yang didokumentasikan oleh Komnas Perempuan yang langsung lapor ke Komnas Perempuan 3 tahun terakhir ini ada sekitar 1.645 kasus. Sedangkan yang terdokumentasikan di catatan tahunan Komnas Perempuan dari lembaga layanan itu sebesar 9.059 kasus ya, artinya banyak sekali. Sehingga ini memang selalu menempati urutan pertama
terutama ya di kekerasan di ranah personal terkait dengan kekerasan terhadap istri ini gitu. Yang kita tahu sejak Komnas Perempuan mempunyai concern terhadap isu-isu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap istri ini angka yang selalu tinggi ya di dalam setiap laporan per tahunnya. Oke, ini cukup menarik. Kekerasan terhadap istri angkanya cukup tinggi dan tadi kita sudah bahas mengenai kasus viral yang terjadi di Depok. Lantas bagaimana dengan kasus yang melibatkan anggota DPR? Bagaimana Komnas Perempuan melihatnya? Ya, terkait dengan anggota DPR, Komnas Perempuan memang juga sudah menerima pengaduan ya dari korban, dan Komnas Perempuan akan terus memantau penanganan korban baik dalam hal penegakan hukum, pelindungan maupun pemulihan korban melalui koordinasi dengan lembaga terkait lainnya. Selain itu, Komnas Perempuan juga mendukung ya upaya-upaya setiap korban yang telah berani melaporkan kasusnya, mengingat angka kekerasan terhadap istri seperti tadi yang saya sampaikan itu menempati urutan tertinggi di dalam kasus-kasus yang terdokumentasikan di dalam catatan tahunan Komnas Perempuan. Nah, selain itu, Ibu Bapak sekalian dan pemirsa semuanya, bahwa kekerasan terhadap istri itu dapat dilakukan oleh suami dalam posisi apapun. Entah karena ada relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan, itu juga sangat mempengaruhi ya proses atau kejadian-kejadian kekerasan terhadap istri itu gitu. Nah, selain itu juga Komnas Perempuan menerima pengaduan-pengaduan yang pelakunya itu memang orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung ya. Kalau di data Komnas Perempuan sih pelaku-pelaku kekerasan yang harusnya menjadi pelindung dan suri tauladan seperti ASN, kemudian pejabat publik baik di eksekutif, yudikatif maupun legislatif, dan juga tokoh agama, dosen, guru dan sebagainya itu juga cukup banyak ya. Kalau di hitungan Komnas Perempuan tahu kemarin sekitar 9% sih pelaku-pelaku yang seharusnya dia adalah menjadi pelindung daripada si korban, termasuk di dalamnya adalah suami begitu. Karena itu Komnas Perempuan mengajak ya semua pihak untuk mengedepankan kepentingan korban dan meminta semua tokoh publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk melaksanakan mandat konstitusi dan juga konvensi penghapusan segala macam bentuk kekerasan terhadap perempuan. Oke, 9% pelaku yang seharusnya menjadi pelindung justru melakukan tindak kekerasan terhadap tadi yang tertinggi justru istrinya begitu ya. Kalau kita balik lagi kepada data yang saya dapatkan, 25.000 lebih kasus di tahun 2022 terjadi kekerasan terhadap perempuan terutama sang istri. Lantas bagaimana Komnas Perempuan melihat penyelesaian kasus KDRT sejauh ini? Ya, Komnas Perempuan melihat upaya-upaya penyelesaian itu tidak hanya dari jalur hukum ya, tetapi juga bagaimana upaya-upaya yang sifatnya adalah fundamental, yaitu cara melihat perspektif atau cara pandang ya, atau mental model yang harus dimiliki oleh setiap orang gitu. Bagaimana melihat relasi antara suami istri itu bukan relasi yang hierarki ya, tetapi relasi yang setara. Dan kemudian bagaimana sebuah keluarga itu hanya diciptakan ketika tidak ada kekerasan apapun di dalam keluarga itu. Dan kemudian juga suami dan istri dan juga mungkin anggota keluarga lain di dalam sebuah rumah tangga itu, mereka berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dan tidak ada kemudian persepsi-persepsi atau keyakinan-keyakinan bahwa yang satu boleh memukul yang lainnya gitu ya. Ya, saya pikir ini sesuatu yang perlu kita lihat bagaimana mental model atau cara pandang atau perspektif keyakinan ya yang dimiliki oleh setiap keluarga ini, bahwa setiap anggota keluarga itu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dan berhak untuk tidak mendapatkan kekerasan dalam bentuk apapun gitu. Selain juga mendorong sosialisasi dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari para pihak ya yang bekerja di dalam menangani urusan-urusan kekerasan di dalam rumah tangga ini. Oke, Prof. Ali, ini menarik sekali Anda katakan memang pencegahan itu penting dilakukan. Tapi kalau kita bahas mengenai penyelesaian yang tadi Anda katakan bahwa tidak hanya melalui hukum, lantas apa alternatif lain yang justru bisa membuat sang pelaku ini juga jera, tapi tanpa melalui proses hukum?
Ya, proses hukum tetap sangat penting untuk dijalankan ya, Hmm. tetapi juga kadang-kadang banyak pihak yang dengan proses hukum juga nggak jera ya, karena mindsetnya itu belum berubah begitu. Sehingga menurut saya upaya-upaya sosialisasi tentang undang-undang PKDRT ya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di semua aspek kehidupan di semua level kehidupan ini menjadi sangat penting sekali. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kita merubah cara berpikir bahwa yaitu tadi tidak ada hak suami itu untuk memukul istri ya. Demikian juga sebaliknya gitu ya. Karena sebenarnya keluarga yang ideal ya, yang didambakan, yang kemudian keluarga di tempat dia dirindukan dan tempat kembali itu adalah keluarga yang tanpa kekerasan. Karena itu cara berpikir yang egaliter itu harus lebih dikedepankan di dalam berkeluarga daripada cara berpikir yang hierarkis ya, yang patriarkis dan juga pemikiran-pemikiran yang mendudukkan anggota keluarga itu ada yang orang nomor satu, ada yang orang nomor dua begitu. Tapi bagaimana kekuatan daripada masing-masing anggota keluarga ini untuk saling memberikan kebaikan antara satu dengan yang lainnya dan juga bagaimana saling membantu ya, tidak kemudian saling merendahkan karena pada dasarnya setiap orang itu tidak mau direndahkan pada dasarnya ya, sehingga ini sangat penting sekali untuk menguatkan values keluarga itu, yaitu keluarga-keluarga yang punya perspektif ya, kesalingan, keadilan dan tidak ada kekerasan juga diskriminasi apapun di dalam keluarga itu gitu. Baik, Prof. Ali, ini menurut Anda apakah penyelesaian kasus KDRT yang sudah dilakukan oleh masyarakat saat ini sudah efektif atau belum? Ya, ada dilematis ya kadang-kadang persoalan KDRT di beberapa kasus yang dialami oleh keluarga tertentu gitu ya. Misalnya ada keluarga-keluarga yang memang ada salah satu pihak itu mempunyai ketergantungan ekonomi. Dan juga adanya stigma-stigma di masyarakat bahwa KDRT itu dianggap sebagai aib keluarga dan tidak boleh dilaporkan gitu. Nah, saya pikir ini sesuatu yang juga penting ya untuk memberikan pengetahuan yang benar apa bedanya KDRT dan apa yang dimaksud dengan itu aib keluarga begitu ya. Nah, karena kadang-kadang ada persepsi bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu dianggap sebagai sebuah aib keluarga dan ada keyakinan bahwa itu harus ditutupi gitu. Nah, padahal itu sesuatu yang harus diselesaikan ya. Dan apalagi kalau di dalam undang-undang PKDRT sudah jelas disampaikan ya, ketika kekerasan itu sampai membuat seseorang tidak dapat melakukan aktivitas, maka itu sudah masuk kategori kriminal ya, walaupun kemudian tidak ada aduan misalnya. Sehingga ini perlu disampaikan. Namun demikian, memang dari data-data Komnas Perempuan ya banyak sekali yang kemudian juga akhirnya di tengah jalan itu mencabut gitu. Jadi selain fenomena gunung es, KDRT ini kan ada siklus ya, siklus KDRT-nya yang mana biasanya dari percecokan yang kecil gitu ya, kemudian dia akan menjadi percecokan yang besar, setelah itu kemudian minta maaf gitu ya, lalu bulan madu kan begitu. Nah, setelah itu kemudian akan terjadi lagi kan gitu kalau tidak diselesaikan. Karena itu menurut Komnas Perempuan ya jangan sampai kasus KDRT ini seperti bola salju ya yang tidak terselesaikan dengan baik. Karena kalau ini tidak terselesaikan dengan baik, dia akan terus berputar seperti bola salju yang kemudian semakin besar. Ya, semakin lama semakin besar. Artinya kalau ini tidak diselesaikan dengan baik dan seadil-adilnya, maka intensitas kekerasan itu semakin mengkhawatirkan. Karena itu harus benar-benar diputus ya siklus KDRT ini gitu. Oke, baik. Jangan sampai ini menjadi bola salju yang semakin besar karena memang tadi Anda katakan bahwa KDRT ini bukan sebuah aib, tapi kasus yang memang harus segera diselesaikan supaya polanya tidak kembali berulang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami sore ini Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Kiptiah. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih. Selamat sore. Salam sehat.